Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, eh, perkenalkan nama saya Dani Muhammad Cilyani, NPM 212191153. Saya dari kelompok 7, sekaligus saya sebagai moderator. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami. Untuk anggota kelompok, yang pertama ada nama saya sendiri, yang kedua Tegar Putra Anggara, yang ketiga Anbar Kasturi Rahmatullah, yang keempat Nurul Aini Fajriyati, nomor kelima Ilham Maulana, 6 Anjuraina Dina Baban, 7 Akmal Fauji Hermawan, 8 Ripani Afriani. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan pendidikan. Langsung saja ke pemateri pertama. Teori belajar merupakan teori dalam psikologi pendidikan yang mampu mempengaruhi cara peserta didik untuk menyerap ilmu. Teori ini melibatkan sejumlah aspek mulai dari guru, peserta didik, metode, media, strategi, dan lainnya. Belajar artinya memperoleh kepandaian atau suatu ilmu, sedangkan teori belajar adalah upaya untuk menjelaskan gambaran suatu proses belajar. Teori ini bertujuan untuk memaparkan hubungan antara kegiatan siswa dengan proses psikologi atau fenomena yang terjadi dalam diri siswa. Teori belajar penting diketahui oleh para pendidik dan calon pendidik. Hal ini disebabkan pemahaman guru terhadap sebuah teori belajar akan mempermudah seorang guru dalam menerapkannya dalam proses pembelajaran. Berikut adalah jenis-jenis teori belajar dalam pendidikan. Yang pertama yaitu teori behavioralistik, yaitu menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori belajar ini, orang yang menguasai stimulus respon sebanyak-banyaknya adalah orang yang pandai dan berhasil dalam belajar. Pembentukan stimulus respon dapat dilakukan dengan ulangan-ulangan. Yang kedua, teori humanistik, yaitu menekankan studi tentang seseorang secara utuh. Teori humanistik juga berupaya memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamatan. Menurut teori ini, proses belajar dinilai sukses jika pelajar dapat memahami lingkungan, diri sendiri, dan mengembangkan potensi. Yang ketiga, teori kognitivisme, yaitu memandang proses belajar sebagai peristiwa mental tingkat tinggi yang terbentuk ketika siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Proses ini mengarahkan siswa untuk mencerna pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lama yang terdapat dalam struktur kognitif. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Ada juga beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan, kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita. Dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu juga ditanamkan sejak manusia masih dalam kandungan.
lahir hingga dewasa yang sesuai dengan perkembangan dirinya. Ketika masih kecil pun pendidikan sudah dituangkan dalam Undang-Undang 20 Sisdiknas 2003, yaitu disebutkan bahwa pada pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dengan demikian, tujuan pendidikan juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan manusia. Oleh karena itu pendidikan dialami sejak manusia lahir hingga dewasa, maka tujuan pendidikan juga merupakan suatu proses memanusiakan dirinya sebagai manusia, merupakan makna yang hakiki di dalam pendidikan. Keberhasilan pendidikan merupakan cita-cita pendidikan hidup di dunia. Dalam agama ditegaskan juga bahwa cita-cita hidup manusia adalah di akhirat, akan tetapi tidak selamanya manusia menuai hasil proses yang diupayakan tersebut. Itu terdapat 6 fungsi pendidikan, yaitu mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin kepada anak, mengenalkan anak pada dunia sekitarnya, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreatif, dan kemampuan yang dimiliki anak, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Pendidikan memiliki banyak jenis, diantaranya adalah 1. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikutnya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kedua, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejurusan. Sekolah menengah kejurusan ini memiliki berbagai macam spesialisasi keahlian tertentu. Ketiga, pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana, dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Keempat, pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Kelima, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana. Dan yang terakhir, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan sendiri mempunyai hakikat tersendiri. Secara formal, pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara hakiki, pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Waktu kecil pun dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan anak usia dini yang notabene anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral yang baik agar dapat membentuk kepribadian dan potensi diri sesuai dengan perkembangan anak. Dalam PP 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sekolah untuk peserta didik yang masih kecil adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.